Namo Sang Hyang Adi Budaya Rahayu Sagung Kangpinan. Jadi mohon izin Bapak Ibu sekalian, kali ini saya ingin sedikit membedah sebenarnya aksara-aksara yang ada di Banyuwangi, sebenarnya aksara apa yang ada di sana. Mungkin Mas moderator bisa langsung paparan saya ditampilkan. Ya, baik. Pijakan data saya adalah beberapa artefak atau koleksi yang ada di Museum Blambangan. Ya, next, Mas. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang Banyuwangi pada hari ini, Banyuwangi lebih terkenal dengan masyarakatnya yang disebut sebagai Osing, suku Osing. Padahal apakah memang dari dulu itu disebut sebagai suku Osing atau orang Osing atau bahasa Osing atau sebagainya? Sebenarnya kalau kita telusuri dari sumber-sumber Belanda, catatannya orang-orang Belanda yang ada di sana, bahwa penyebutan penduduk asli Banyuwangi itu atau ujung timur Pulau Jawa itu sebenarnya ada dua, yaitu adalah orang Blambangan dan orang Jawa. Nah, kemudian ini jadi penasaran bagi saya apakah memang seperti itu faktanya. Nah, ini yang tertua adalah 1849 Masehi. Itu adalah catatan oleh orang-orang Belanda itu. Next, Mas. Kemudian ada data statistik yang mengatakan bahwa pada tahun 1849 juga sekitar 25.520 jiwa atau 91% dari total penduduk yang ada di Banyuwangi ketika itu adalah orang Jawa. Dan ini dikuatkan oleh catatannya J. Scott yang pada tahun 1921 mengatakan bahwa orang Blambangan sendiri menyebut dirinya sebagai orang Jawa. Ini menjadi sebuah keyakinan, lebih yakin saya bahwa sebenarnya dari dulu memang orang Jawa yang benar atau orang Blambangan karena kerajaannya kerajaan Blambangan. Next, Mas. Nah, ini juga dari catatannya Belanda bahwa para pejabat company yang ditugaskan di Banyuwangi atau Blambangan ketika itu tidak menemukan bahasa maupun orang yang disebut sebagai orang Osing atau coro Osing atau boso Osing. Para pejabat company ketika berinteraksi dengan penduduk Banyuwangi ketika itu juga menggunakan bahasa dan tulisan Jawa seperti itu. Next. Nah, kemudian di Museum Blambangan sendiri sebenarnya ada beberapa artefaktual yang memiliki inskripsi atau aksara. Yang pertama adalah lontar Yusuf, lontar sebenarnya. Nah, lontar ini dari tahun 74 itu tidak ada yang bisa membaca. Saya mengkonfirmasi dari pengelola museum yang dulu, bahkan menurut beliau lontar ini pernah dibawa ke Gedung Wirtya untuk dibaca dan di-scan. Tapi anehnya katanya beliau, Pak Gatot, itu belum ada yang baca, belum berhasil yang ada yang baca. Nah, kemudian saya mencoba untuk peranan untuk membaca, dan saya pertama kali mencari bagian awal. Ternyata bagian awal dari lontar ini itu ada di bagian bawah sendiri, jadi lemper yang paling bawah. Jadi kesulitannya seperti itu. Nah, di sini sebelum saya baca, kemudian lontar Yusuf koleksi museum itu bermetrum Asmorondono. Namun saya belum menemukan tahun berapa ditulis dan siapa. Tapi berdasarkan salinan manuskrip tertua lontar Yusuf, manuskrip Yusuf atau kitab Yusuf yang berkembang di masyarakat Banyuwangi pada hari ini, salinannya itu yang paling tua
berangka tahun 1829 Jawa atau 1890 Masehi. Jadi cerita Yusuf ini menceritakan tentang Nabi Yusuf ketika sejak sejak umur 12 tahun kemudian berlayar ke Belambangan seperti itu. Nah, seperti itu. Next, Mas. Nah, ini adalah lempir pertama lontar Yusuf. Kenapa saya berani untuk mengidentifikasi bahwa lontar yang ada di museum ini, Museum Belambangan itu adalah lontar Yusuf, karena di bagian Purwokerto atau bagian awal dari lontar ini jelas awali dengan Bismillah, ingsun memiti anu nyebut asmo yang sosmo dan sebagainya. Kemudian di bagian berikutnya ada, nah ini yang paling menarik adalah leng teki angawi carita Yusuf Binito, marmo nenggih nurit mangke carita sinungan tembang-tembang Asmarandono kasmaran keng sun angrungu tutur Nabi Yusuf iki. Nah sebenarnya ini yang menjadi patokan saya bahwa ini memang benar lontar Yusuf yang satu-satunya yang ada di Banyuwangi. Kemudian kalau yang naskah Yusuf yang ada di di masyarakat hari ini yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk tetembangan Yusuf ketika itu hanya salinannya saja yang memang benar bahwa bukan aksaranya Jawa tetapi sudah dialih aksarakan menjadi Arapegon seperti itu. Kemudian di bagian berikutnya di sini juga ada. Nah di bagian di sini kasmaran kengsun angrungu tutur Nabi Yusuf. Kemudian di bagian paling akhir dari bagian awal itu adalah ada beberapa serapan dari Jawa juga yang mengatakan bahwa tan kabeteng tulo serik luputo ing sarwo ilo dulurering yang katong dan sebagainya. Itu adalah sebenarnya doa seperti itu. Next, Mas. Nah, seperti itu. Next. Nah, artefak yang kedua yang saya presentasikan kali ini adalah genta koleksi Museum Belambangan yang ditemukan tahun 72 di situs Gumuk Lindeng Muncar. Nah, di situs ini sebenarnya Bapak Ibu sekalian, selain ditemukan genta yang dari perunggu, di sini juga ditemukan stupika tablet materai, bahkan di bawah tablet stupika materai ini oleh Pusat Arkeologi Nasional ketika itu tahun 72 juga ditemukan fragmen tulang manusia yang dua fragmen tulang manusia. Yang pertama berusia 2000 tahun sebelum Masehi, kemudian yang kedua adalah abad ke-14 dengan kubur sekunder. Nah, di sini di bagian permukaan genta perunggu ini saya mendapatkan inskripsi yang kalau kita baca adalah mohon koreksi nanti Bu Nini dan kawan-kawan, ini adalah aksara Kadiri kuadrat yang berbunyi Sangbra. Seperti itu. Nah, itu ada beberapa di sekelilingnya itu juga ada tanda-tanda yang ada lingkaran. Mungkin nanti kita bisa diskusikan sebenarnya tanda seperti apa, atau apakah tanda baca atau bahkan ada aksara seperti itu. Next. Kemudian di tablet itu sendiri, di tablet yang ada yang ditemukan di situs Gumuk Lindeng itu juga ada inskripsi yang beraksara, sementara ini saya katakan Dewanegari, karena memang Prinegara atau Dewanegari karena hanya sekilas saja sulit untuk dibaca sebenarnya. Jadi di tengahnya itu ada sosok Dhyani Bodhisattva yang bersikap wirasana duduk di atas Padmasana. Seperti itu. Next. Nah, kesimpulan yang sementara yang bisa saya
utarakan kali ini adalah sebenarnya kalau kita bicara tentang Belambangan, biarkan masyarakat sekarang memang berpatokan pada bahasa Osing atau aksara Osing atau masyarakat Osing, tapi dari sisi artefaktual, dari sisi catatan sejarah juga susah untuk dibantah bahwa sebenarnya aksara Jawa, Jawa kuno maupun Jawa Dentawianjana pada hari ini sudah juga berkembang di ujung timur Pulau Jawa. Kalau berdasarkan penelitiannya Prof. Arlo dan Bu Rika Diana Kartakusuma, itu beliau mengatakan bahwa perkembangan aksara Jawa yang ada di Banyuwangi itu atau di Belambangan berawal abad 10 sampai 11 Masehi. Kemudian tentang lontar yusuf tadi yang ada angka tahunnya tentang disalinnya lontar yusuf itu, saya juga membandingkan artefaktual yang berupa inskripsi yang ada di makam Kampung Arab. Di sana disebutkan bahwa inskripsi nisan makam yang di sana yang tertua adalah berangkat tahun 1296 Hijriah atau 1876 Masehi. Berarti sama-sama abad 19. Nah, di sini saya sementara mengatakan bahwa sebenarnya perkembangan Islam di Banyuwangi itu sekitar abad 19 sampai 20-an. Dan itu ada campur tangannya para pedagang dan orang-orang Eropa ketika itu. Sementara itu dulu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nanti saya mohon masukannya, dan ini adalah sama seperti Mas penyaji pertama tadi, ini adalah sifatnya sementara kajian awal, nanti akan diperbaiki di kesempatan yang lainnya. Terima kasih.